Pernah nggak sih kita berdoa kenceng banget terus ngerasa kok kayaknya doa kita nggak dijawab? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita, sebuah perumpamaan yang kuat banget tentang iman, harapan, dan yaitu tentang gimana pertolongan sering datang dalam bentuk yang sama sekali nggak kita duga. Kita mulai ceritanya dari akhir nih. Bayangin, ada seorang wanita bernama Nyonya Watkins baru aja sampai di gerbang surga. Tapi bukannya seneng, dia justru datang dengan satu pertanyaan yang penuh keputusasaan. Dia merasa ditinggalkan, dan dia menuntut sebuah jawaban. Oke, supaya kita ngerti kenapa dia bisa sefrustrasi itu, kita harus mundur dulu ke awal ceritanya. Apa sih yang sebenarnya kejadian sama dia? Dia itu datang dalam kondisi basah kuyup, marah, dan langsung pengen ketemu Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin 100% kalau dia itu udah diabaikan pas lagi butuh-butuhnya pertolongan. Dan dia mau tahu alasannya. Saking kuatnya keyakinan dia malah ngerasa dikhianati. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kita telusuri nih, kejadian apa aja sih yang bikin dia sampai bisa punya perasaan seperti itu? Semuanya itu berawal dari satu bencana alam. Jadi ceritanya gini, suatu pagi Nyonya Watkins ini bangun dan kaget bukan main. Seluruh lantai satu rumahnya udah kerendam banjir. Air sungai tiba-tiba meluap dan yang bikin panik, airnya ini terus naik. Nggak ada tanda-tanda bakal berhenti sama sekali. Situasinya makin parah seiring berjalannya hari. Pagi-pagi air baru masuk ke lantai satu. Pas menjelang malam, dia udah nggak punya pilihan lain selain naik ke atap rumahnya buat nyelamatin diri. Dan puncaknya, air makin tinggi, sampai dia cuma bisa berpegangan di cerobong asap. Bisa dibayangin kan betapa genting dan putus asanya dia saat itu? Di tengah keputusan itu, dia tetap berharap, tetap berdoa. Dan pertolongan itu datang loh. Tapi, nah ini dia, bentuk pertolongannya itu sama sekali nggak seperti yang diharapkan. Kesempatan pertama yang datang itu bentuknya semua perahu dayung sederhana. Ada dua orang pria di perahu itu yang ngeliat dia lagi terjebak. Dua pria ini langsung teriak, nawarin buat bawa Nyonya Watkins bareng mereka. Mereka lihat banget kan bahayanya, jadi mereka langsung kasih tawaran buat evakuasi. Sebuah bantuan yang sangat nyata, ada di depan mata. Tapi apa jawabannya? Tidak, terima kasih, Tuhan akan menyediakan. Dia menolak. Dia yakin banget kalau pertolongan dari Tuhan itu bentuknya bakal lebih ajaib, bukan cuma perahu dayung. Oke, kesempatan pertama dilewatkan. Waktu terus berjalan, air makin tinggi. Dan kesempatan kedua pun datang. Kali ini yang datang perahu motor. Seorang pria nawarin buat jemput dia langsung dari atap. Ini bantuan yang lebih canggih, lebih cepat, datang tepat ke lokasinya. Dan bisa ditebak, jawabannya sama. Jangan repot-repot, Tuhan akan menyediakan. Lagi-lagi dia nolak. Dia tetap teguh sama keyakinannya. Padahal air udah makin dekat. Sampai akhirnya, di momen paling kritis, dia udah nggak bisa di atap lagi, tapi udah berpegangan erat di cerobong asap. Ini benar-benar kesempatan terakhirnya. Dan satu lagi, pertolongan datang. Kali ini bahkan tim palang merah, tim penyelamat profesional, tapi apa yang dia lakuin? Dia malah melambaikan tangan, nyuruh mereka pergi. Sambil teriak dia bilang, Tuhan akan menyediakan. Akhirnya perahu itu pun pergi ninggalin dia. Tragis banget kan? Keyakinannya yang kaku akan satu bentuk keajaiban justru bikin dia menolak 3 pertolongan nyata yang dikirim buat dia. Nah, dari sinilah kita kembali lagi ke adegan awal, ke pertanyaan Nyonya Watkins di gerbang surga tadi. Mengapa dia merasa ditinggalkan? Dan jawaban yang dia terima itu sederhana tapi dalam banget. Aku telah datang dengan 3 perahu. Ternyata pertolongan itu sudah dikirimkan 3 kali. Bukan dengan keajaiban spektakuler dari langit, tapi lewat tangan-tangan orang biasa yang diutus untuk menolong. Kisah ini benar-benar bikin kita mikir ya. Jadi, apa sih sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Nyonya Watkins ini? Intinya gini, pertolongan itu seringkali datang lewat cara-cara yang biasa, lewat orang-orang di sekitar kita. Nggak selalu berupa keajaiban besar. Kita cuma perlu lebih peka dan terbuka buat ngenalin pertolongan itu, bahkan dalam bentuk yang nggak kita sangka-sangka. Iman itu bukan cuma nunggu, tapi juga berani bertindak pas kesempatan itu datang. Perahu penyelamat kita itu bisa jadi uluran tangan teman, nasihat dari keluarga, atau bahkan sebuah kesempatan yang tiba-tiba muncul. Nah, pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua renungin. Coba deh kita introspeksi, dalam hidup kita masing-masing,
Perahu apa ya yang mungkin udah kita lewatkan? Coba direnulkan. Terima kasih sudah menyimak.